wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Naskah lain, ya ada juga. Jadi tidak pernah ada, cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru, karena itu kita tanya, naskah endi? Ya, kalau ada lontarnya mana, kita uji. Dari tahun berapa. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Ya, mereka awalnya protes. Tapi akhirnya, iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat tidak ada satupun nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan, ya, campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, nggak ada nama Arok itu. Ya, itu ditulis 1920, ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, lawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunane wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunane Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Leluhur wong ratu-ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Ken Angrok aja nggak ada. Ya. Yang ada pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardana, itu Raja Singosari, dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, punya anak namanya Anusa Nata, Anusapati.
Anusapati punya anak Wisnuwardana Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Ranggarajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung. Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Karena apa? Mulai muncul perlawanan mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada Serat Darmo Gandul, ya, Gatul Lucu. Itu ceritanya ngarang semua, menjungkir balikkan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana Babat Kediri itu dibikin. Ya. Ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Butolucoyo, dongeng dukun tadi. Dicatat, kemudian diberi ya, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu orang Sunda. Ya. Dia menantunya Kertanegara. Jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana. Mulai kecil ya di Sunda. Datang ke sini diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin. Wong Sunda dipakai ini di sini, wong keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya. Wong gak dosa, gak lapor-lapor, dibenci. Ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda.